Pemirsa, di penghujung tahun 2024 ini, pemerintah dan DPR sedang menghitung ongkos biaya haji total. Dalam pengantar yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, biaya haji 2025 tidak berbeda jauh dengan tahun 2024. Tapi ternyata biaya yang dibayar per jemaah naik. Mengapa bisa naik? Kita akan bahas pemirsa. Jadi setiap penyelenggara haji ada poin-poin pembahasan yang selalu menjadi pembahasan publik ya. Pertama soal kuota begitu. Kemudian juga masalah biaya. Nah, juga kuota haji tahun 2025 yang kemungkinan akan diberikan kepada Indonesia nih sekitar 221.000 jemaah. Hal ini sudah disampaikan Menteri Agama di depan Komisi 8 DPR RI pada hari ini ya. Dan kuota haji itu dibagi untuk 201.063 haji reguler, ada 17.680 haji khusus, kemudian sisanya ada petugas dan juga pengawas. Itu terkaitan dengan kuota ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, untuk kuota haji Indonesia tahun 2025 ini ternyata tidak mengalami perubahan jika kita bandingkan dengan tahun 2024. Jadi pemirsa, kalaupun ada tambahan kuota, pemerintah nantinya berkomitmen tidak akan mengalihkan ke haji khusus. Oke, nah itu yang pertama, tadi kita sudah bahas kuota. Sementara itu yang kedua adalah soal ongkos haji nih ya, Jessica dan juga pemirsa. Kita lihat bahwa balik lagi sampai saat ini Menteri Agama sedang melakukan perundingan ya di Komisi 8 DPR. Nah, pekan lalu pemerintah memberi angin segar akan menurunkan biaya haji tahun 2025. Anda juga sudah mendengar ya beritanya ramai di media sosial. Namun besaran ongkosnya berapa besar ini yang sedang dibicarakan di DPR hari ini. Jadi kita akan lihat ya pemirsa, besaran ongkos haji yang dibayarkan per jemaah pada 5 tahun terakhir. Oke, kalau misalkan dalam 5 tahun terakhir kita lihat bersama di 2019 kita lihat datanya. Ya, kita lihat datanya ya, ini ada di grafis. Oke, yang dibayar per jemaah itu adalah 35,24 juta rupiah. Tapi kalau ke 2020, 2021 ini tidak ada karena adanya pandemi COVID-19. Ya. Dilanjutkan ke tahun 2022, ini mengalami peningkatan menjadi 39,89 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2024 yang mencapai 56 juta. 56,04 juta rupiah itu dari 2019 sampai 2024. Tapi sebenarnya biaya atau ongkos haji itu berapa besar ya? Kan ada biaya keseluruhan, ada yang dibagi menjadi ongkos haji ataupun juga biaya ketika berada di Mekah begitu ya. Nah, disinilah ada kebijakan menambah biaya haji pemirsa. Dari nilai manfaat haji yang disebut nilai manfaat haji itu adalah imbal hasil dari pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Ini bisa disebut seperti skema subsidi ya. Nah, ini adalah manfaat haji begitu, beda dengan ongkos yang tadi. Nih, kita lihat ya pemirsa, untuk terkait dengan biaya real ongkos haji untuk periode 5 tahun belakangan. Kalau di tahun 2019, ini biaya yang dibayar per jemaahnya 35,24 juta. Dan nilai manfaatnya 33,92 juta rupiah. Jadi ya memang kalau ditotalkan menjadi 69,16 juta rupiah. Ini untuk BPIH-nya tadi ya. Kemudian karena ada pandemi baru berlanjut di tahun 2022, BPIH naik sampai ke 97,79 juta karena memang ada biaya yang dibayar per jemaah juga naik menjadi 89 juta dan nilai manfaatnya juga naik nih pemirsa, signifikan ya, menjadi 57,91 juta. Jadi dari 2019 ke 2022 ini cukup signifikan ya naik, terutama dari nilai manfaatnya. Kalau biayanya tidak begitu naik, hanya sekitar 3 jutaan, tapi nilai manfaatnya besar sekali nih kenaikannya sehingga total BPIH-nya juga naik drastis. Nah, ini ke 2022 kita lihat ya untuk 2023 dan juga 2024 bagaimana. Oke, ternyata nilai manfaatnya kalau di 2023 ke 40,2 juta. Sedangkan untuk 2024 ini turun menjadi 37,36 juta. Tapi ini juga turun ya Jess, dari 2022 biaya nilai manfaatnya itu tadi sekitar 50-an juta, sekarang turun 2023 turun jadi 40,2 juta begitu. Tapi kalau kita lihat secara total BPIH ini terus mengalami peningkatan ya. Kalau di 2023 90 juta rupiah, kalau di 2024 menjadi 93,41 juta.
juta rupiah. Iya, biaya yang dibayar per jamaah juga mengalami kenaikan. Nah, itu jadi kita sudah bisa lihat ya biaya real ongkos haji, yaitu ongkos BPIH yang meliputi biaya yang dibayar per jamaah, meliputi juga nilai manfaat. Nah, kenaikan biaya haji per jamaah ini tidak lantas diikuti kenaikan biaya yang diberikan pemerintah ya. Kita akan lihat lagi, tadi kita sudah melihat bagaimana perbandingan ya dari tahun ke tahun 2019 sampai 2024. Nah, tadi kita sudah sampaikan. Nah, jadi Anda juga bisa lihat sendiri pemirsa perhitungannya seperti apa begitu. Dan kita juga akan melihat ya bagaimana dengan komponen pembentuk biaya haji untuk tahun 2024. Jadi pemirsa ini ada grafisnya, sudah kami tampilkan untuk Anda. Ini terkait biaya komponen biaya haji itu banyak sekali. Kita lihat ya satu persatu pemirsa. Ini dana yang dibayar jemaah, meliputi biaya tiket pesawat dan juga sebagian biaya pemondokan di Mekah. Betul, itu dana ya. Nah, berkaitan dengan komposisi BPIH, ada tiket pesawat, ada airport tax, serta biaya angkut bagasi dari Jeddah ke pemondokan dan sebaliknya. Yaitu adalah komponen ongkos haji 2024. Masih ada lagi terkait dengan rincian BPIH lengkap. Pemirsa bisa Anda saksikan. Ini ada ongkos penerbangan, meliputi juga ada biaya hidup, premi asuransi, visa, akomodasi di Mekah dan Madinah, konsumsi di Arab Saudi, serta transportasi di Arab Saudi. Dan kalau kita lihat yang paling tinggi ini adalah ongkos penerbangan ya pemirsa untuk tahun 2024 ini bisa mencapai 33,427 juta rupiah. Sedangkan untuk komponen yang paling rendah ini dia ada pembinaan jemaah haji di Arab Saudi. Oh enggak pemirsa, justru pengelolaan BPIH di Arab Saudi yang 7.184 rupiah. Ini untuk rincian BPIH yang selengkapnya pemirsa. Jadi ada komponen tertinggi masih terkait dengan penerbangan dan komponen terendah di pengelolaan BPIH di Arab Saudi. Masih ada lagi? Iya, itu sudah cukup ya grafisnya berkaitan dengan rincian BPIH lengkap. Nah, semoga ini bisa menjadi pengetahuan Anda. Berikut juga ada lagi data-datanya yang ditampilkan. Masih banyak ternyata perhitungan dari komponen ongkos haji. Jadi tidak merta-merta berdasarkan apa ya satu kebijakan begitu. Ini naik berdasarkan apa juga semuanya dihitung berdasarkan hitung-hitungan akumulatif ya. Dan kalau kita lihat ini semua ternyata rinciannya banyak sekali. Dan ini juga yang menjadi pertimbangan ya bagi pemerintah. Kira-kira biaya haji tahun 2025 ini akan naik atau akan turun? Nah, kita akan dengarkan pernyataan dari Menteri Agama di DPR hari ini. Nah, untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.16.905,50 atau 30%. Nah, jadi 70 banding 30%. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BP tahun tersebut sebesar 65.372.779,9. Jadi pemirsa, kita sudah mendengarkan bagaimana usulan pemerintah terkait biaya haji yang akan dibayar per jemaah pada tahun 2025 yang menjadi 65 juta, yang artinya ini sebesar 70% dari keseluruhan BPIH. Nah, berarti biaya totalnya sebenarnya nyaris sama dengan tahun lalu, tapi biaya yang dibayar per jemaah naik dari tahun lalu menjadi 65 jutaan. Lalu biaya dari nilai manfaatnya turun menjadi 28 jutaan. Jadi sudah cukup jelas ya untuk tahun 2025 usulannya seperti apa. Tapi mengapa bisa seperti ini? Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengatakan saat angka yang disampaikan Menak tadi masih bersifat usulan. Jadi Wamenak masih berharap angka-angka komponen biaya haji bisa disisir dan juga bisa menekan ongkos begitu ya. Coba kita dengarkan penjelasan yang berikut ini. Masih relatif masih bisa dihitung kembali, dan kita berpikir
dengan penghitungan kembali ini kita minimal awal ini bisa kita kembali ke 40-60 lagi seperti tahun sebelumnya. Dengan itu kan berarti ongkos yang ditanggung jemaah seperti tahun lalu tidak naik. Dan kita sudah melihat banyak komponen yang bisa dihemat. Misalnya biaya penerbangan. Ini kan ada kebijakan dari Pak Prabowo kemarin itu untuk high season saja itu bisa dipotong 10%. Ya mungkin untuk ibadah ini mereka juga bisa bernegosiasi menurunkan harga aftur. Sehingga kalau aftur itu bisa turun bukan harga dasarnya, keuntungannya itu akan berpengaruh pada biaya ongkos pesawat. Dan ini ongkos pesawat ini 30% dari keseluruhan komponen biaya haji BPIH itu. Jadi kalau ongkos pesawat bisa diturunkan karena aftur bisa dipotong keuntungannya, ini juga bisa makin menurunkan biaya haji secara keseluruhan. Ditambah lagi di Armusna itu kemarin kita sudah kirimkan tim ke sana. Kalau tahun yang lalu itu sekitar 18 juta, ini ada arah bisa turun sampai ke 16 sekian juta. Itu artinya kemungkinan penurunan juga bisa. Juga dari catering. Catering yang lalu itu 16,5, kemungkinan bisa diturunkan ke 15 sampai ke 14 per porsinya. Itu kan berarti kemungkinan penurunan ongkos haji itu sangat real bisa kita wujudkan. Itu kenapa kita kemarin yakin buat statement tahun ini ongkos haji insya Allah turun, tapi dengan bentuk pelayanan yang lebih baik. Pak Romo, tapi ini kan presentasi 60. Baik, ada berbagai komponen yang ternyata menjadi pertimbangan untuk biaya haji tahun 2025. Tadi salah satunya adalah terkait dengan harga aftur, tapi sebetulnya itu nanti akan tergantung juga ya pada harga minyak mentah dunia. Dan kalau kita lihat dengan usulannya pemirsa, dari Menak sendiri ini mengacu pada valuasi dolarnya Rp16.000 per dolar Amerika Serikat dan juga rial Arab Saudi. Ini di 4.266 rial. Jadi menyesuaikan juga dengan nilai tukar begitu ya, dan juga nanti inflasinya akan seperti apa. Dan kita akan tunggu ya harapan dari masyarakat bagaimana pemerintah bisa menekan ongkos ataupun juga nilai BPIH untuk keberangkatan haji tahun 2025 bisa lebih terjangkau. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.